Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu MK Budaya Banten dan teman-teman yang di rumah, semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas tentang dampak atau pengaruh penduduk Jepang terhadap masyarakat Banten. Oke, langsung saja kita abstraknya. Jadi tulisan kami atau artikel kami ini menuliskan latar belakang masuknya negara Jepang ke Banten, dan tujuan dari penulisan ini juga itu supaya kita bisa mendapatkan atau mengetahui apa saja peninggalan negara Jepang dan apa aja budaya atau kebiasaan penduduk Jepang yang diadopsi penduduk Banten hingga saat ini. Dan sistem penulisan kami juga dalam artikel ini menggunakan 5W+1H. Walaupun kita mungkin sedikit penelitian atau hanya dari sumber-sumber tertentu. Dan hasilnya di sini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Ketika negara Jepang menjajah negara Indonesia, khususnya itu di Banten, tidak keseluruhan di Indonesia, yang akan kami bahas di Banten. Dan kata kuncinya juga pengaruh penduduk Jepang terhadap masyarakat Banten. Oke, langsung saja. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan video ini. Terima kasih. Langsung saja kepada pemateri selanjutnya. Nama saya Hania Zahra. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai pengaruh pendudukan Jepang terhadap masyarakat di Banten. Oke, munculnya Jepang menjadi negara imperialis pada awalnya dilatar belakangi oleh proses restorasi yang terjadi di Jepang. Kemudian membawa kemajuan yang cukup pesat bagi Jepang dalam berbagai sektor. Jepang berhasil menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara barat lainnya. Kemudian menimbulkan keinginan dan ambisi untuk melakukan imperialis terhadap negara-negara lain. Jepang adalah negara kepulauan dengan sumber daya alam, namun wilayahnya yang relatif sempit. Kenyataan ini menjadi masalah yang meresahkan pemerintah Jepang, karena dengan berlipat gandanya jumlah penduduk menyebabkan Jepang menjadi negara minus. Sebagai jalan keluarnya, Jepang pada awalnya menempuh kebijakan imigrasi. Namun setelah negara-negara menutup pintu imigrasinya bagi bangsa Jepang, menyebabkan Jepang menjadi negara yang haus tanah. Setelah Jepang memenangkan pertempuran Laut Jawa pada 27 Februari 1942, Jepang mulai memusatkan perhatiannya untuk menyerang Pulau Jawa yang menjadi pusat kekuatan dan pertahanan terkuat Angkatan Perang Belanda di Indonesia. Apabila Pulau Jawa termasuk Banten dapat dikuasai, maka dengan sendirinya seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Lalu seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam waktu yang sangat singkat telah dikuasai oleh Angkatan Perang Jepang. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Jepang, administrasi pemerintahan dilakukan sedikit perubahan-perubahan dengan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Jepang. Peraturan-peraturan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di negara Jepang, karena posisi geografis Banten dapat sebagai daerah ujung barat Pulau Jawa dan pintu masuk yang sangat strategis, maka Banten dijadikan benteng pertahanan wilayah oleh Jepang. Hal ini juga didukung oleh pertimbangan ideologi, politik, sosial, dan ekonomi. Sekitar 12 basis pertahanan terpenting dengan kesatuan tempur cukup besar ditempatkan di Pulau Sangiang. Pangkalan Angkatan Laut ditempatkan di Selat Sunda dengan markas komando di Anyar.
Kemudian, angkatan udara ditempatkan di Gorda dan angkatan darat ditempatkan di Sajira, Rangkas Bitung. Di Serang ditempatkan polisi militer untuk wilayah Banten. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin dengan NIM 1915368 dari kelas PMIB semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan artikel dari kelompok 1 yang berjudul Pengaruh Kependudukan Jepang Terhadap Masyarakat di Banten. Secara umum, kedatangan Jepang diterima rakyat dengan penuh semangat, yang mana pada awalnya rakyat pribumi percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan. Di sini rakyat sudah diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih serta melantunkan lagu Indonesia Raya. Di awal pendudukan, Jepang bersikap lunak karena mempunyai tujuan, yaitu untuk menduduki Pulau Jawa sebagai kelahiran kembali Jepang. Pada saat itu, kehidupan rakyat Banten mengalami keterpurukan di bawah kekuasaan Jepang, yang mana perekonomian masyarakat sangat terpuruk karena sebagian rakyat dijadikan budak Jepang atau pekerja paksa. Dan pada tanggal 5 Agustus 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan regulasi yang menyangkut tata daerah di wilayah pendudukannya di Indonesia. Pemerintah penduduk Jepang membentuk Tonarigumi atau rukun tetangga dan Eza, rukun kampung. Lembaga kontrol perkampungan ini juga berfungsi sebagai pengerahan tenaga kerja paksa atau Romusa, yang mana Jepang memperlakukan rakyat Banten seperti budak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang bangsa Indonesia untuk melawan penjajah itu sendiri. Yang selanjutnya dalam pendidikan dikenalkan sistem Nippon sentris dan diperkenalkan kegiatan upacara dalam sekolah. Dampak positif dari penjajahan Jepang ini pun ada beberapa poin dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Dan kami sudah cantumkan pada makalah ini. Selanjutnya yaitu poin B, dampak negatif penjajahan Jepang, yang dimana satu, penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda. Yang kedua, Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Selanjutnya, penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Selanjutnya, krisis ekonomi yang sangat parah. Selanjutnya, kebijakan self-sufficiency, kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Selanjutnya, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Pada saat itu semuanya sudah diambil alih oleh Jepang yang dalam segala bidang pun sudah Jepang kuasai dan Jepang awasi pergerakan bangsa Indonesia. Selanjutnya terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Selanjutnya pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
Selanjutnya, banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dan dampak negatif dari penjajahan Jepang pun ada dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang pendidikan, dan bidang birokrasi dan militer. Kami sudah cantumkan pada makalah ini, silahkan untuk dicermati. Cukup sekian, mohon maaf, terima kasih. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab Jepang masuk ke Indonesia. Mengutip dari Kemdikbud RI, kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara di Asia, termasuk Hindia Belanda. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut baik, tetapi mengecewakan Indonesia. Sejak pengaboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina, dan Indonesia terdampak. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Pada awalnya, peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda ke pendudukan Jepang memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang meraih kemerdekaan. Kemenangan pasukan kamikaze atas pasukan militer Belanda pada tahun 1942 menjadi pematik semangat perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kedatangan mereka diterima dengan tangan terbuka dan dieluk-elukan oleh masyarakat Indonesia, dianggap saudara tua yang telah membantu bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah menjelaskan panjang lebarnya soal awal mula masuknya Jepang ke Banten dan dampak-dampak yang disebabkan penduduk Jepang terhadap masyarakat Banten, dan banyak lagi. Selain itu juga kayak budaya-budaya yang diadopsi, tadi sudah ada yang menjelaskan oleh pemateri kami. Dan untuk tanya jawab, silakan tertanyakan di GCR kami, dan mungkin video ini kita tutup saja, atau pemaparannya kita tutup saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan kita semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di GCR. Dan jangan lupa baca artikel kami. Terima kasih.